Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam menjadi penyempurna ajaran Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertemakan produktif di masa pandemi. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa tips yang saya lakukan ketika pandemi sehingga menjadi orang yang lebih produktif. Yang pertama, membuat jadwal atau membuat target harian, membuat target setiap harinya untuk beribadah. Nah, di sini saya berniat ketika saya bangun tidur itu, saya sudah meniatkan hari ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, kemudian ngaji minimal 2 halaman setiap habis sholat, kemudian di hari itu setidaknya harus ada duha minimal 2 rakaat. Nah, untuk lebih baiknya lagi, hal ini bisa kita tulis di sebuah buku jadwal. Nah, ketika kita menulis hal ini, misalkan jadwal pertama saya sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, kemudian kedua ngaji, yang tadi ngaji minimal 2 lembar, minimal 2 halaman setiap habis sholat. Nah, ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut, nah kita centangkan kalau hal itu telah dilaksanakan, kita akan merasakan begitu puasnya atau begitu puas ketika kita melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, hal ini juga sangat penting. Kita pelajari lebih dalam lagi bidang apa yang sedang kita tekuni. Misalkan, nih saya sebagai seorang mahasiswa, setiap hari kan kita belajar. Nah, setiap habis belajar itu kita kan mereview apa yang telah dosen sampaikan, kemudian kita pelajari lagi, kita buka lagi pelajaran yang telah kita diajarkan tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan hal tersebut, kita bisa memahami lebih dalam lagi apa yang telah disampaikan, kemudian dan juga kita bisa menanyakan bagian mana yang tidak kita pahami saat itu. Contohnya lagi, mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin ibu rumah tangga itu bisa bercocok tanam. Misalkan dia ingin menanam tomat, cabai yang membutuhkan lahan yang sedikit. Jadi untuk mengurangi rasa bosannya, mereka bisa menanam hal tersebut, menanam cabai, tomat, kemudian banyak sayuran lainnya yang membutuhkan lahan yang sedikit. Jadi kita merasa waktu kita tidak terbuang sia-sia selama pandemi ini, tidak hanya tiduran terus atau rebahan terus. Kemudian cara yang ketiga, lakukan hal-hal yang kita senangi. Misalkan nih kita senang hobi membaca buku, maka setiap harinya itu kita berikan waktu kita untuk istirahat, untuk membaca buku, atau menggambar, atau mengutak-atik komputer. Pokoknya setiap hal yang kita senangi itu kita lakukan setiap harinya, tapi dengan menjaga batasan waktu. Misalkan jangan sampai membuat kita lupa waktu. Kemudian saran yang keempat yaitu ikuti lomba-lomba. Banyak sekali lomba-lomba yang diadakan secara daring di saat pandemi ini. Jadi di sana itu tidak hanya lomba yang berbayar, tapi banyak sekali lomba yang gratis. Hal ini bisa diikuti oleh kalangan umum.
Jadi, hal ini kita bisa manfaatkan untuk agar kita membuat suatu karya atau menghasilkan suatu karya yang dapat kita banggakan. Walaupun belum tentu menang, tapi setidaknya kita sudah berusaha dan memiliki sebuah karya. Jadi anak-anak, baik itu kalangan anak-anak maupun dewasa maupun tua, itu bisa mengikuti lomba-lomba tersebut secara gratis dan tidak ada persyaratan apapun. Yang penting kita pernah berpartisipasi dalam lomba tersebut dan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian cara yang kelima yang tidak kalah penting juga, yaitu membersihkan rumah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena kita kan di rumah aja nih seharian, tidak keluar-keluar. Nah, membersihkan rumah itu hal yang paling penting karena ketika kita berada di dalam rumah dan rumahnya itu dalam kondisi yang kotor, kita merasa tidak akan nyaman berada di rumah tersebut. Jadi kita harus membersihkan rumah, dan juga keuntungan dari membersihkan rumah, kita berolahraga secara tidak langsung. Jadi semua bagian tubuh kita bergerak ketika kita nyapu, mencuci baju, mencuci piring, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah menyempatkan waktu bersama keluarga. Jadi ketika kita seharian di rumah terus, kita selalu bersama keluarga kita. Lakukan hal-hal yang bermanfaat dengan keluarga kita, kemudian saling bercerita, memanfaatkan waktulah bersama keluarga kita di saat pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti SNZA mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.